man hiya at-ta'ifatul mansurah. Sama, al-firqatun najiyah, at-ta'ifatul mansurah, siapa? Ciri-cirinya nanti akan disebutkan oleh beliau. Kemudian siapa? Ya. Ciri-ciri tentu perbuatannya. Kalau siapa? Orang. Tentu yang nomor satu siapa menurut antum? Nah, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-Taifatul Mansurah, Al-Ghuraba, Al-Firqatun Najiyah, As-Salaf, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang nomor satu tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata siapa? Kata Nabi sendiri. Di hadapan Fatimah. Beberapa hari sebelum beliau wafat. Khairus salafi laki ana. Sebaik-baik orang salaf adalah aku. Beliau ngaku sebagai salaf. Salafi. Adapun ucapan atau klaim beberapa firqah, sufi terbesar di muka bumi adalah Rasulullah. Gitu. Mana Nabi mengatakan aku adalah sufi terbaik? Mana? Kalau salaf terbaik, jelas. Khairus salafi laki ana. Sebaik-baik orang salaf adalah aku. Ya. Para ahli filsafat, para falasifah, filosof mengatakan filosof terbesar di muka bumi Nabi Muhammad SAW. Mana? Apakah Nabi pernah mengatakan aku adalah filosof terbesar? Mana dalil? Kalau salaf jelas. Ya. Ini pun membantah ucapan sebagian orang kaum muslimin yang mengatakan enggak usah pakai salaf, bukan firqatun najiyah, bukan ahlus sunnah, bukan, cukup muslim. Terbantah ini. Terbantah, kan sering kita dengar, bikin pecah. Bikin enggak enak hati, bikin telinga kita panas. Telinga sebagian kaum muslimin panas, udahlah enggak usah. Udah cukup katakan saya muslim, saya mukmin. Terbantah. Nabi kan yang bilang, aku salaf. Berarti ada mukmin, ada muslim yang bukan salaf. Itu harus kita akui. Nah, kita maunya muslim yang salaf. Seperti Nabi. Nabi mengatakan sebaik-baik salaf adalah aku. Ya. Maka bagaimana mau menghilangkan kata salaf? Lalu cukup dengan mukmin muslim. Nabi saja merasa tidak cukup. Ya, Nabi tidak mengatakan mukmin muslim saja, tapi ada tambahan salaf. Kenapa? Karena mukmin muslim ada yang salaf, ada yang bukan. Ada yang khawarij, ada yang mu'tazilah, ada yang asy'ariyah, ada yang maturidiyah. Apakah semua muslim? Muslim. Tapi kita enggak mau menjadi itu. Kita maunya menjadi seperti yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Apa? Salaf. Ya. Nomor 2, tentu Abu Bakar. Nomor 3, tentu Umar. Kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian Zubair, kemudian Tolha, dan seterusnya para sahabat. Jadi siapa al-firqatun najiyah atau Taifatul Mansurah? Tentu Rasul dan para sahabat. Apakah ada di antara sahabat yang bukan salaf? Jawabnya, tidak ada. Seluruh sahabat adalah salaf. Maka ketika Nabi masih hidup, ketika Abu Bakar masih hidup, ketika Umar masih hidup, seluruh kaum muslimin adalah salaf. Belum ada yang lain. Khawarij belum ada, Qadariyah belum ada, Rafidah belum ada, apalagi Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah belum ada. Baru ada salaf. Ya. Oleh karena itu, kelompok sesat pertama, sempalan pertama dalam Islam, walaupun masih disebut kaum muslimin, itu orang-orang tua apa anak-anak muda? Orang-orang tua apa anak-anak muda?
anak-anak muda. Kenapa? Kalau tua, tentu seumuran dengan Ali bin Abi Thalib misalnya, seumuran dengan Utsman bin Affan misalnya, seumuran dengan Zubair atau Tolha, atau bahkan Anas bin Malik, Ibnu Abbas yang masih kecil-kecil itu akan bertemu dengan Nabi SAW. Ini masih muda-muda. Muncul ketika setelah Umar dibunuh, itu mereka masih belasan. Berarti tidak ketemu dengan Nabi, tidak ketemu dengan Abu Bakar. Ya, mungkin ketika Umar dibunuh, mereka masih ingusan, belum balik. Nah, di zaman Ali bin Abi Thalib itu nampak dan betul-betul anak-anak muda, persis sabda Nabi, hudatsaul asnan, sufahaul ahlam. Umur mereka masih muda-muda dan pemahaman mereka terhadap Al-Quran buruk sekali. Ini sempalan pertama. Nah, jadilah hari itu kaum muslimin pecah menjadi dua. Kaum muslimin, orang-orang Islam pecah menjadi dua. Apa dan apa? Salaf dan Khawarij. Salaf dan Khawarij, karena Khawarij masih kaum muslimin. Bahkan Ali bin Abi Thalib yang memerangi mereka tidak mengkafirkan mereka, sudah kita bahas di syubhat pertama, ya kan? Pecah jadi dua. Muncul lagi Qadariyah, pecah menjadi tiga. Muncul lagi Rafidah menjadi 4, 5 dan seterusnya. Maka tidak ada di antara sahabat yang masuk ke kelompok mereka, tidak ada. Satu pun tidak ada. Tabi'in ada. Bahkan ada seorang laki-laki tabi'in, saleh, alim. Dia menikahi seorang wanita yang sangat cantik yang terkena syubhat Khawarij. Akhirnya terkena dia. Awalnya dia mau mendakwai, ternyata tidak sanggup. Justru terkena syubhatnya.